merupakan mobil SUV yang sepertinya sudah lama menghilang di Indonesia. Merupakan SUV yang sangat erat hubungannya dengan kemacoannya, kelakiannya. Ini adalah Volvo XC90 Recharge. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai Volvo XC90. Atau mungkin enaknya kami bahas sedikit sejarah mengenai Volvo di Indonesia. Karena ini pertama kali kami membahas di channel Motomobi mobil baru suatu Volvo. Dulu merek Volvo diperkenalkan dan dibawa ke Indonesia oleh PT Central Soul Agency milik Salim Group di tahun 1968. Mobil yang diperkenalkan yaitu Volvo 144 dan Volvo 164. Mungkin beberapa di antara Anda pernah lihat Volvo 144 jadi mobil polisi di Indonesia. Walaupun sudah diperkenalkan di Indonesia, namun status kedua mobil tersebut masih CBU, belum dirakit di Indonesia. Kemudian tiba-tiba pemerintah Indonesia saat itu mengeluarkan kebijakan impor mobil yang harus dirakit di dalam negeri. Sehingga tidak tanggung-tanggung, Salim Group langsung mendirikan pabrik Volvo di bawah naungan PT ISMAK, Indo-Swedish Motor Assembly Corporation, merupakan biaya patungan antara PT Pembangunan Jaya dan AB Volvo pada tahun 1975. Pada saat itu Volvo yang dirakit di Indonesia merupakan Volvo seri 2, yaitu seri 244 dan 264. Mobil ini bisa Anda lihat juga reviewnya di channel Motomobi segmen retro. Nonton itu apabila Anda ingin. Sejak zaman itu, Volvo merupakan legenda di Indonesia. Selain karena mencetak mobil-mobil pejabat, kami pun pernah pakai beberapa Volvo yang pernah singgah di garasi kami. Seperti Volvo 740 Turbo tahun 90, warna putih. Kemudian tahun 91, warna krem. Volvo 960 Royal, warna biru tua. Dan yang masih ada di garasi kami sekarang ini adalah 960 Executive. Kami suka Volvo. Sayangnya sepak terjang Volvo di Indonesia dari tahun 1975 sampai sekarang ini benar-benar tidak terlalu mulus. Bahkan sempat keluar dari Indonesia tahun 2018. Namun sekarang kami sangat berbahagia karena Volvo sudah kembali lagi di Indonesia di bawah PT Leading Vision Automotive yang dimulai pada tahun 2022. Dan salah satu mobil yang dibawa adalah ini, Volvo XC90, sebuah SUV dari Volvo yang sudah ada sejak tahun 2002 dan sempat juga hadir di Indonesia. Bentuk generasi pertama ini sama sekali tidak lebih bagus daripada BMW X5, namun tidak semembosankan VW Touareg. Masih sangat kental juga desain-desain Swedianya. Pilihan mesinnya sangat banyak di dunia, namun di Indonesia hanya kebagian mesin yang kecilnya saja. Yes, hanya 2500 cc turbo. Ya. Dan uniknya, ini 5 silinder. Ini yang membuat kami ragu-ragu beli mobil XC90 yang lama karena 5 silinder. Nah, ngerawat silindernya ganjil. Kemudian generasi keduanya, yaitu yang ini, model dari sejak tahun 2015. Namun terjadi facelift pada tahun 2019. Punya bentuk yang kami suka bentuknya jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. SUV yang maco, kebapaan, sekaligus mewah. Apalagi yang didatangkan ke Indonesia ini adalah yang plug-in hybrid. Kami sudah tidak sabar mereview Volvo ini. Nonton video ini sampai habis karena mobil ini sangat menarik. Yes, ini sudah keluar sejak 2015 di bumi ini, tapi baru nongol di Indonesia resmi lagi sekarang ya belum lama ini. Dan ini adalah model year 2022. Sebenarnya ada model year 2024-nya, nanti di akhir video kita bahas, makanya nonton sampai habis. Nah sekarang yang ada di markas kita ini adalah 2022, dan ini adalah yang termahal, model yang T8. T8, nah zaman dulu kan 850 T5 turbo 5 silinder gitu. Ini T8, ada 8 silinder. Enggak, ini hanya 4 silinder. Kita buka mesinnya. Nah, ini adalah mesin 2000 cc
4 silinder, tapi dia tidak bekerja sendirian karena ada bantuan motor listrik. Bukan hybrid biasa, tapi plug-in hybrid. Nah, motor listriknya itu lebih bertenaga jauh dibandingkan dengan hybrid biasa. Nah, plug-in hybrid biasanya motor listriknya lebih besar dan baterainya pun lebih besar. Zenix Hybrid 1,3 kWh baterainya kurang lebih. Ini baterainya efektifnya 14,9 kWh walaupun ada 18, sekian kWh kapasitasnya, tapi hanya dipakai segitu untuk buffer mungkin atau biar baterainya awet. Nah, besar sekali. Dengan baterai sendiri tanpa nyalain mesin, mobil ini bisa berjalan sejauh kurang lebih 50 km. Kata Google ya, kami tidak punya datanya sebenarnya, tapi sayangnya kami juga tidak bisa buktikan karena kami dapat pinjaman ini sebentar. Sebenarnya nggak sebentar-sebentar amat, gara-gara kami traveling kemarin nonton rally, jadi cuma sempet nyicipin mobil ini 2 hari. Tapi ya lumayan bisa merasakan enaknya mobil ini. Ya, yang bikin enak sekali itu adalah mesin dan motor listriknya. Ini dua kombinasi tenaganya adalah 709 Nm. Sangat bertenaga sekali, yang itu tenaganya disalurkan ke 4 roda karena ini adalah all wheel drive. Melalui gearbox 8 speed otomatis dan ada yang langsung motor listriknya juga. Kami sebenarnya nggak tahu nih motor listriknya itu sebelum di antara mesin dan gearbox atau setelah gearbox. Tapi biasanya kalau hybrid itu di antara mesin dan gearbox yang dibantu di situ. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah komponen-komponen motor listriknya dan sebelah sana adalah mesinnya. Motor listriknya somewhere di bawah sana, dan mesinnya ini juga bukan mesin naturally aspirated, ini adalah mesin turbo karena kami suka turbo, dan bukanya susah pakai kunci bintang. Ini plastiknya nggak usah dibuka deh, empuk-empuk loh, enak. Mungkin dibuat empuk seperti ini biar getaran dan suaranya makin teredam ya, mungkin. Oke, sekarang kita akan coba sesuatu. Sini Ki, sini tolong tutup kap mesinnya. Nyampe dari samping. Tinggi sekali. Nah, plug-in hybrid yang berarti bisa di-charge. Nge-charge-nya di sebelah sini. Buka tutupnya, gantung di sini. Nah, ini adalah colokan CCS biasa yang charger mobil listrik zaman sekarang di Indonesia itu pakai colokan seperti ini, tapi ini hanya AC, tidak bisa DC, jadi tidak bisa fast charging. Tapi biasanya ya kayak EV6 kami bisa di-charge 11 kW masuk ke AC charger ini. Mobil ini tidak, hanya 3,7 kW saja. Jadi kalau nge-charge di colokan mobil listrik itu sangat amat lambat sekali. Ya, kemarin dari 0 mau ke 100% itu kami coba 5 jaman. Akhirnya kami putuskan untuk copot kelamaan. Kebiasaan kalau punya mobil plug-in hybrid itu sebaiknya setiap malam di-charge sehingga pagi-pagi baterainya udah penuh lagi. Oke, memang baterainya mobil plug-in hybrid ini bisa di-charge pakai mesin. Ada programnya, nanti kami kasih tahu caranya, tapi nggak ada gunanya plug-in hybridnya. Plug-in hybrid itu bisa di-charge ya dipakai fasilitas chargernya sehingga lebih memakai energi dari PLN yang lebih murah dibandingkan dengan bensin. Konsep itu seperti itu. Oke, kita lihat lagi ke desain. Volvo dulu kita kenal nih anak-anak yang aktif di tahun 90-an, lahir di tahun 80-an, 70-an. Volvo itu adalah mobil menteri. Ya, tank, kuat. Kayak nabrak apapun, nabrak tembok-tembok yang roboh. Nabrak kijang, ringsek kijangnya. Tapi sekarang berubah. Volvo ini sekarang sebenarnya sudah lama sekali di luar negeri. Volvo itu adalah mobil keluarga, mobil yang orang peduli sama keluarga. Nah, ngelihat Volvo ini, yang kami lihat tuh adalah bapak-bapak seperti kami punya anak banyak yang peduli dengan keluarga. Mobil satu-satunya adalah ini, atau mobil utamanya dia adalah ini. Nganterin anak sekolah, dipakai ke kantor, masih sangat bergengsi. Bapak-bapak yang kira-kira sudah bisa dipastikan tidak akan selingkuh. Merupakan kamuflase yang bagus untuk bapak-bapak nakal. Jadi terlihat, ini bapak yang baik. Dan ciri khas Volvo ya, dia ada seperti pita, dan ini lambang laki-laki panah begini. Ada kamera depannya, jadi ini kamera 360. Nah, ini kalau kita lihat ke dalamnya,
ini seperti ada radiator tapi ketutup. Lampunya kata Volvo namanya Full LED Active High Beam. Dia bisa auto high beam juga. Velgnya bentuknya sih biasa aja, velg standar gitu ya. Tapi ini diameternya 20 inch. Lebarnya 275 dengan tebal 45 rem disc. Nah, plug-in hybrid itu kalau ngerem itu seperti mobil listrik, dia lebih banyak menyimpan energi lagi ke dalam baterai pada saat mengurangi kecepatan atau pengereman. Nah, bisa dipastikan kampas rem depan dan belakang mobil plug-in hybrid seperti Volvo XC90 ini lebih hemat, nggak cepat habis kampas remnya. Ya recharge itu istilahnya Volvo untuk yang plug-in hybrid. Ini ada roof railnya, keras beneran, isi bensin itu di sini. Nah, ini model colokannya mesti laki-laki banget ya, nggak ada putaran bukaan lagi di dalamnya, langsung coblos, blos. Karena Volvo laki-laki. Apakah mobil ini besar? Kita ukur dulu panjangnya. 4.950 mm. Itu sedikit lebih panjang daripada BMW X5. Wheelbase-nya 2984 mm. Gede, mobilnya gede, kami suka mobil gede ya. SUV 7-seater besar, kami suka. Ganteng. Belakangnya juga bagus nih, khas Volvo. Kita bisa buka bagasinya juga pakai kaki. Berhasil. Ini adalah bagasinya. Ini ada divider penutupnya. Nah, kalau nggak mau pakai divider, mau pakai jok row ketiga, tinggal dicopot dividernya. Dan apabila ini dipakai oleh ibu-ibu atau dipakai Eki, ya, yang ngangkat barang, aduh ini ketinggian mobilnya, bisa dipendekin. Pendek deh mobilnya. Terus naikin lagi. Air suspension. Iki cocok buat lo, Ki. Mau beliin, Pak? Ya enggak lah. Minta bapak lu, minta siapa, minta bini lu tuh. Ini dia bagasinya dengan row ketiga dibuka. Gede. Lega loh ini. Kayak bagasinya hatchback. Ada suaranya sampai halus. Nggak nyek gitu. Air suspension itu sering bunyi-bunyi sendiri, dia ngeratain sendiri, jadi kayak ada self levelingnya begitu. Ini jok row kedua bisa dimaju mundurin begini, bisa di recline juga, tapi maksimalnya lumayan lah segini. Nah, untuk ngebuka akses ke belakang, nariknya sebelah sini. Apakah lega dan nyaman masuknya? Nggak pernah enak masuk row ketiga, tapi yang ini lumayan lega. Apa karena kami sudah kurus? Walaupun tahta terendah dalam keluarga, duduk belakang sini, tapi masih proper. Ada cup holder, ada tempat naro-naro. Dapat AC kanan kiri, dan di tengah masih ada tempat naro-naro lagi. Surprisingly, nggak kena loh dengkul, kaki masih sedikit bisa masuk. Headroomnya memang nempel, ya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa selonjoran dikit, masih bisa lah ini. Apalagi kalau ini dimajukan habis. Tuh, jadi lega banget tuh dengkulnya. Nah, jadi duduk belakang sini masih proper. Ada speakernya pula tuh di atas kepala. Dimuliakan juga di belakang sini, masih lumayan. Sekarang kita row kedua. Nggak pernah bisa keren turun dari sini. Row ketiga tuh. Nah, sekarang kita coba posisi yang tadi dengan row ketiga tuh lega sekali. Nah, ini di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Dengkul hampir nempel, bawah ini tulang kering juga bisa nempel. Nah, kaki bisa masuk ke bawah jok depan. Masih bisa. Jalan begini ya, sempit tapi masih bisa. Kalau dimundurin habis, nih kelegaannya. Nggak sampai sejengkal, tapi cukup lega. Kaki bisa masuk, headroomnya masih ada ruangan. Kalau disenderin lagi, kita coba. Ini senderin habis.
Enak kok duduk belakangnya, tapi joknya nggak segede lawan-lawannya jok belakang ini. Dan ini agak kurang maju dikit, agak kurang tinggi dikit bagian depan bawah. Di tengah ini ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ini kalau cup holder dipakai, armrestnya cuma bisa pakai sikut rest. Itu lucu tuh desainnya tuh, dia setengah. Ya, ini secara individual bisa tegakin, bisa tidurin, bisa dilipat tengahnya aja. Ya ini kalau dilipat semua flat floor ya, dari belakang sampai depan. Oh, maju mundur juga bisa, ternyata agak keras aja. Jadi ada individual semuanya, 3 jok ini. Nah, yang spesial sekali pada jok tengah ini adalah ini bisa menjadi booster seat untuk anak-anak. Ting. Aduh, Volvo. Tuh, jadi booster seat, dan kami sudah praktekkan ke anak kami yang paling kecil, tapi tidak terlalu kecil-kecil amat karena gemuk. Seperti ini. Yeah, because for kids, try it. Wow. I like this. Huh? It's high. I like high. Proper sekali. Dan duduk tengahnya juga kondisi begini masih enak. Ini ada pos tidurnya ya di tengahnya. Pos tidurnya ada covernya, tapi nggak apa-apa, masih lega. Di belakang dapat 4 lubang AC, sebenarnya 6 lubang AC sih, termasuk di kolong. Ada pengaturan AC juga di belakang. Jadi ini ada kuncinya, dipencet dulu kuncinya. Dia nggak suka dimainin anak-anak. Tik. Tuh. Dan suhunya, dual zone belakangnya, AC-nya hebat. Ada colokan USB-C 2 buah. Door panelnya bagus, mewah, bisa kunci individual gini. Ada blindnya, semuanya empuk-empuk, kayu asli. Aduh, kemewahannya, kami suka kemewahan. Dan tweeter mid-range dengan tulisan Bowers and Wilkins. Di atas juga terang karena ada panoramic roof yang besar sekali. Kita ke depan. Sayang nih pintunya belum pintu vakum model nyedot ya. Kuncinya seperti ini. Ada Volvo-nya, dia model biasa aja sih bentuknya. Cuma tombol-tombol itu ada di pinggir-pinggir. Zaman sekarang tuh pada pinggir-pinggir nih. Lock, unlock, buka bagasi. Ini buat ngagetin orang, bunyiin klakson, alarm. Udah gini doang, simple kuncinya. Interiornya, menurut kami biasa-biasa saja secara desainnya, tapi memang dengan kemewahan-kemewahan, keempukan-empukan, semuanya empuk-empuk, lapis kulit, jahitan asli, kayu-kayuan asli, terus ada krom-kromnya begini, joknya juga mewah gitu. Tapi anyway, mengenai jok ya, dari depan sampai ke belakang, joknya itu tidak ada rasa empuk ya, empuk sih, cuma ada kerasnya rasa joknya itu. Jadi mungkin buat safety ya, Volvo, because you only live once. Mobil zaman sekarang dengan layar yang besar, touchscreen, semuanya segala-gala diatur pakai layar ini. Nah, tapi tetap ada tombol fisik ya di bawah nih. Dari kemarin ini kru kami, apa ya mobil nggak ada lacinya emang ya? Hah? Nih jari ikutin kamera. Oh. Ada, lihat mukanya. Oh, di situ mukanya, tombol kemewahan juga. Oke, nih layar tengah. Segala macam fungsi ada di sini ya. Cuma dia modelnya geser-geser. Kalau dari atas ke bawah nih, kalau di Android kan buat setting-settingan nih. Nah, kalau ini juga, nih ada tombol setting ya, ada bisa ngeset segala macam-macam. Sayangnya tidak bisa mengubah unitnya itu menjadi liter per kilometer, kilometer per liter. Ini masih liter per 100 km. Kami tidak suka satuan itu ya. Nah, kita ke halaman utamanya. Halaman utamanya itu seperti ini ya, navigasi not available. Nah, ini bisa Apple CarPlay, tapi sayangnya masih pakai kabel. Nah, ini kalau kita geser ke sini, ini ada fungsi-fungsi shortcut. Sayangnya driving mode itu tidak ada tombol apa-apa sama sekali, harus melalui layar. Ini ada di shortcutnya. Driving mode ada pure, itu eco drive, hybrid everyday use, dia bilang. Power, mesin jadi nyala.
Sport mode jadi ceper. Kemudian ada off-road. Paling tinggi. Tapi untuk hari-hari kita pakai hybrid, everyday use. Berhubung kita nanti mau tes 0-100, kami ingin baterainya lumayan banyak. Jadi, nah ini ada settingan nih. Kita bisa pencet ini charge. Jadi mesin akan nyala terus untuk nge-charge baterainya. Nah kalau ini kita pencet hold, mesin akan nyala sesuai kebutuhan, tapi isi baterai itu tidak terganggu. Ya, tidak menambah, tidak berkurang, hold. Tapi selama kami coba tadi, dia baterai tetap kemakan-makan dikit. Ya, dan ini fungsi ini hanya bisa di hybrid mode ya. Traction control, lane keeping nih kalau kita geser ke bawah lagi masih banyak menu-menu lagi. Safety-nya bisa kita matiin. Safety banyak, rear cross traffic alert, distance alert, audionya. Ini audionya Bowers and Wilkins. Tapi suaranya tuh enak, suaranya enak. Cuma nggak wah sekali gitu loh. Wah, tapi nggak wah gitu. Ini sound experience-nya bisa diatur. Bowers and Wilkins ya, mungkin ada settingan itu bisa di driver all, kayak concert hall gitu, tapi kami tidak suka. Kami lebih suka tuh audio tuh netral aja, tapi soundnya tuh jernih, tajam dan terpusat gitu loh. Suara nggak tahu kenapa settingan standar mobil tuh kami belum ada yang cocok sekali. Walaupun mobil-mobil mahal. Kita bahas jok dulu sekarang. Joknya ini enak ya, setelannya banyak dan lengkap. Itu kalau kita geser-geser atas bawah akan nongol menu di sini. Mau ngatur apaan? Dan di joknya juga ini ada bendera Swedia. Mungkin ini kulit buatan Swedia kali, dari sapi Swedia. Shifternya itu kristal bikinan Orrefors Sweden. Wow, udah bangga sekali dengan Swedennya ya. Ini agak aneh menurut kami ya, tapi sebenarnya normal-normal aja kalau udah biasa. Parknya kan dipencet. Mundur tuh ke depan. Dari mundur ke drive itu mesti 2 kali. Baru drive. Kalau ke belakang lagi masuk ke B. Jadi nggak langsung bisa 2 step langsung ke belakang gitu, nggak bisa. Tidak seperti pada BMW. Start stop engine buttonnya, bukan button tapi puteran. Ini kita puter begini, mati mesin, terus gini lagi nyala. Jadi lebih natural begitu ya. Setirnya tidak indah memang ya, tombolnya juga nggak terasa indah sekali juga. Jempol kiri untuk urusan cruise control yang bisa diatur jaraknya karena ini adaptive cruise control. Dan bisa tetap nyetir sendiri, ini kalau dilihat layar, mau pilot assist atau adaptive cruise control biasa. Nah, jempol kanan itu untuk next track, previous track, terus volume. Nah, ini tombol yang paling berguna menurut kami karena ini untuk melihat kehematan. Dan ini dia pakai kode TM sama TA tuh di layar ya. TM sama TA. TM itu adalah total manual ketika kita reset manual. TA itu adalah total auto. Auto ini kalau dia akan reset kalau misalnya mobil ini udah berhenti di atas 4 jam. Nah ini kita bisa reset. Cara resetnya kami nyari-nyari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata ada di sini tombol reset. Nyebelin. Bicara soal combination switch, ini merupakan combination switch terkeren. Salah satu terkeren yang pernah kami lihat karena ada atasnya sayapnya gitu. Ya, secara fungsi simpel aja, ini kayak lampu ya. Itu 0 tuh mati. Lampu kecil, lampu besar, auto dan auto high beam. Nyalain auto high beam diputar ke atas lagi. Instrumen cluster. Nah, ini gayanya gini nih. Lihat ya, posisi begini. Kalau kita matiin charge mode-nya, mesin mati dan dia akan berubah. Nah, tuh. Nanti kalau kita gas, batasan pakai listrik tuh segini. Ini ada batasannya. Di atas ini mesin akan nyala. Kalau kita ubah driving mode-nya, ini pun berubah tentunya. Power mode, tuh, dia jadi RPM. Nah ini sebelum nih drive mode-nya nih kalau kita pencet ya. Kalau kita pencet drive mode, nggak bisa di back. Kayak kalau kita lagi lihat navigasi nunggu dia hilang sendiri dulu. Walaupun kita sudah memutuskan oke pakai hybrid, tetap nunggu dia hilang sendiri. Aduh dah. Lagi lihat navigasi nyasar ya kan, kelewatan tuh belokan. Tapi ini bisa kita ubah-ubah sedikit lah tampilannya, my car. Untuk urusan AC ya, semuanya dari layar sini. Dia dual zone kanan kiri.
Terus ada pendingin jok dan pemanas jok lewat layar. Ini terlihat biasa saja, tapi ini child lock-nya bisa dioperasikan dari depan langsung. Ini untuk spion, ngelipat spion, pencet dua-duanya. Sekarang ke praktisan. Ada kantong di sini, kami pakai buat naruh e-money. Tempat naruh-naruh di bawah, bisa naruh botol besar juga. Ini ada tempat lagi yang nggak terlalu dalam. Nah, di tengah sini, kan kayu semua nih, bisa dibuka depan dan belakang. Keren. Nah, ini wireless chargernya. Ditaruh sini handphone kita. Ini ada, nih kalau zaman dulu asbak kali ya. Ini ada 12 volt power outlet, 2 buah cup holder di sini. Kemudian di dalam konsol ada 2 buah colokan USB biasa. USB-C-nya tuh di belakang, depan nggak ada USB-C gitu ya. Ini buat nyambung Apple CarPlay. Dan lacinya besarnya sebenarnya nggak gede-gede amat sih, tapi ya yang penting ada lacinya. Spion tengah auto day night, frameless, keren. Lampu LED semua dan bisa dibuka juga panoramic roof-nya. Jadi cocok juga untuk kampanye ya. Kampanye pakai Volvo. Ini caleg kita seorang ayah yang baik gitu, family man. Oke, posisi nyetir enak sekali ya. Setir bisa di setel, tilt dan teleskopik tentunya. Enaknya posisi nyetirnya juga jadi sempurna, enak. Tapi mengenai jok ini ya, headrestnya itu nggak bisa diatur ya kan, nggak bisa naik turunin, nggak bisa diapa-apain. Headrestnya begini aja udah selesai. Dan ini teringat sama headrest Volvo 960 Royal kami. Mirip banget seperti ini. Oke, dan bicara soal headrest. Oke, santai aja, santai. Santai, senderan, santai. Jadi ada tombol untuk ngelipet headrest belakang. Ya, gunanya apa? Kalau misalnya lagi mundur, ini Volvo ya, safety first. Mundur, kita pencet ini, jok row kedua tuh akan ngelipet headrestnya sehingga pandangan kita ke belakang akan lebih luas. Namun, row ketiganya tidak dilipat juga sekalian. Tuh, lihat tuh. Walaupun row keduanya udah kelipet, row ketiganya belum. Lebih penting row ketiga ya kan? Yang dilipet. Oke, sekarang kita jalan. 2 kali. Naik Volvo baru, senengnya. Walaupun ini model 2015, dari zaman 2015 sampai sekarang nggak berubah ya, tapi tetap ada rasa modern ya. Seorang ayah yang modern. Orang-orang ngelihat itu, ih Volvo, wah ayah yang baik, wah tidak akan selingkuh, wah suami yang baik, wah kepala rumah tangga yang baik. Inilah pandangannya, kan luar biasa. Ini yang kita butuhkan gini. Dan karena ini adalah SUV, posisi nyetir kami itu sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Nggak sedikit sih, karena ini bisa dipendekinnya lumayan banyak, sependek ini ya. Nah, kalau kami lebih suka untuk mobil ini lebih tinggi posisi nyetirnya, jadi lebih ada rasa commandingnya naik Volvo karena kepala rumah tangga. Nah, di tengah-tengah kepadatan Jakarta penuh motor-motor, mobil, truk, dan lain-lain, suaranya itu tidak masuk. Cukup terisolasi dengan baik dari luar. Jadi kepala keluarga, bukan kepala rumah tangga ya, kepala keluarga ya, sama ya. Kepala keluarga itu jadi lebih tenang ya, mikirin, aduh biniku mau minta tas baru lagi gitu kan. Itu kadang-kadang suka bikin pusing gitu kan. Tapi ya, lebih tenang dengan terisolasinya suara dari luar. Karena ini adalah plug-in hybrid atau mobil hybrid atau mobil hemat, kita harus hitung-hitung soal kehematannya. Nah, begini. Dari tadi kami charge mode ya, nggak naik-naik, ini tadi 10 km aja jarak sisa baterainya. Baterai sisa 10 km, bensin sisa 240 km. Nah, sekarang dengan kita mencet charge, mesin nggak mati-mati, mesin akan nyala terus untuk ngecharge baterainya.
Tapi ya ngecharge-nya ternyata lebih lama dari perkiraan kami. Kemarin kami pakai Outlander plug-in hybrid, lebih cepat ngecharge-nya di posisi charging seperti ini. Memang pada saat ngecharge seperti ini nih borosnya minta ampun. Semua plug-in hybrid kalau posisi modenya lagi ngecharge itu borosnya minta ampun, karena mesin itu bukan hanya memberikan tenaga ke roda tapi juga memberikan tenaga ke baterai sebagai genset. Jadi double kerjanya. Tentu ya pasti sudah dapat dipastikan sangat boros sekali. The charge mode ini perjalanan normal aja, kombinasi tol dan kemacetan kota rata-rata 20 km per jam. Kemarin kami dapat 5,5 km per liter kalau posisi ngecharge. Sayangnya begitu. Nah, kalau di posisi charge kita matikan, itu dia akan menggunakan baterai dulu. Jadi menghitung fuel efisiensinya, konsumsi bahan bakarnya itu agak kurang akurat jadinya, karena dia benar-benar memakai baterai. Kecuali kalau kita gas agak dalam. Nah, kalau kita pencet hold, ini baterai, nah ini baru yang murni hybrid. Ini adalah simulasi kalau misalnya baterainya habis. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya tetap makanin baterai juga sehingga mobilnya irit minta ampun. Nah, kemarin persis di Malang kami jalan-jalan tuh naik BMW X5. Jadi langsung habis itu naik Volvo XC90 ini. Beda sih karakternya. XC ini rasa empuknya tuh beda, karakter suspensinya beda. XC itu lebih empuk namun lebih mengayun-ngayun. Cuma ini empuk-empuk yang nyaman, kami suka model empuk seperti ini. Empuk-empuk yang tidak terlalu melelahkan, kita bisa jalan santai, heart rate kita lebih rendah karena kita lebih santai, menikmati keempukan suspensinya. Namun memang beda cerita kalau di sport mode itu pasti lebih keras. Poldur, rasa marshmallow poldurnya. Ini karakter empuk-empuk apa ya? Antara Toyota sama Mercy deh. Tapi nggak tahu kenapa ya, bahwa X5 itu rasanya besar gitu. Kalau ini nggak ini besarnya kan hampir sama X5. Nggak terlalu berasa intimidating gitu besarnya. Lebih gampang aja di feelingan kanan kirinya. Jadi Volvo itu selain dikenal sebagai mobil menteri, ya dikenal juga sebagai kenyamanannya tentunya. Suspensi Volvo tuh nyaman dari dulu. Walaupun 740 turbo nggak nyaman-nyaman amat. Kami pernah pakai 740 turbo, nggak terlalu nyaman. Mungkin karena suspensi belakangnya belum independen ya. Tapi saat itu memang sudah dianggap nyaman 740 turbo. Tapi Volvo dikenal tank, Swedish tank. Karena katanya kokoh. Cuma ya kokohnya zaman dulu ya. Pernah ada footage mobil baruan yang sudah didesain safety-nya diadu tabrak sama Volvo 960. Yang pernah lihat 960-nya kalah. Nah, walaupun dibuat kokoh tapi teknologi mengalahkan kekokohan itu. Teknologi dalam engineering design. Oh iya, pakai kamera 360 bisa. Jadi kalau agak ragu-ragu pencet kamera, ini kamera 360. Ya kita bisa, ini bisa kita pencet mau sebelah kanan aja nih, ada motor resek sebelah kiri. Ini jok ya, walaupun nggak sempuk itu tapi tetap nyaman loh. Dengan posisi nyetir yang enak gini. Ini capek sampai Bandung, sampai Bali nggak berhenti juga bisa kali rasanya. Nggak ke Bali nggak berhenti sih, kencing di jalan tuh. Kecepatan rata-rata 17 km per jam. Itu 21 liter per 100 km, itu sekitar 1,5. Oke, kita ganti ke hold. Ini kita reset lagi. Battery hold. Battery hold ini seakan-akan baterai udah habis. Ini sebagai mobil listrik murni. Tapi sayangnya tetap dimakanin juga baterainya. Ini baterai posisi 11 km nih range-nya. Nanti tetap pasti berkurang juga walaupun ini di hold. Heran. Dan kita akan masuk tol, jadi sudah pasti lebih hemat jauh. Nah, di posisi hold ini, ininya lebih pendek nih. Digas dikit tuh mesin hidup nih. Oh, oleng sih. Oleng. Kalau di sport mode, kasih waktu dikit buat air susnya nurunin. Masih ada olengnya. Berarti masih lumayan nyaman. Ada mental-mentul dikit aja. Tapi tetap lumayan nyaman di sport mode.
Kita set cruise control di kecepatan 75 km per jam. Santai deh, sampai deh Bali gitu ya. Anda bisa semudah itu. Kalau ngeliat mobil begini ya, tetap minta setirnya, minta pegang setirnya cepet banget. Dan bukan hanya minta pegang loh, tapi minta gerakin dikit setirnya. Jadi apa gunanya cruise control pakai setir? Kita ganti cruise control biasa, adaptive cruise control tapi tanpa megang setir. Biar setirnya kita yang pegang sendiri, nggak perlu minta pegang-pegangin lagi dia. Tapi pengaturan semuanya di layar itu bukan di tombol fisik yang keras. Buat kami sih mengurangi safety malah sebenarnya ya. Tapi ya buat anak-anak milenial zaman sekarang mungkin lebih seneng di layar. Dan menurut di mereka itu pasti safe sekali. Makanya mobil-mobil zaman sekarang tuh apa-apa di layar. Mungkin produksinya juga murah kali ya kalau apa-apa di layar. Karena nggak mesti bikin tombol ya, cuma ngetikin program aja buat layarnya. Oke, saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam dengan alat ini. Drive mode di sport mode. Kemudian traction controlnya kami matikan. Oke, bismillah. Tanpa nahan rem dan gas. 1, 2, 3. Wah, ada wheel spin. Ngoper giginya spin. Gila. Kenceng nih. 5,3 detik. 5,34 ini. Wah. Gila. Family man. Mobilnya begini kenceng. Sesuai sama spesifikasi yang disebutkan sama mereka, 0 ke 100 km per jam, 5,3 detik. Nggak bohong. Kenceng. Seru banget sih ini mobil. Udah gitu ngetesnya ada Rian Detumbuhan di belakang. Rian ini berat juga nih sebenarnya. Berapa? 70 kilo? Enggak dong. Enggak ya? 60? Iya, 60 kilo. Asik ini paduan antara engine dan motor listrik bekerja sama yang baik ya. Bagus sekali. Dan mobil ini tuh berat loh. Plug-in hybrid itu udah bawa-bawa mesin yang berat, dia bawa-bawa baterai yang berat juga. Baterai 18 kWh loh ukurannya. 18 kWh tuh sewuling REV yang standar range ya. Gila, wheel spinnya 4-4-nya kayak rodanya ya. Aduh, enaknya. SUV 7-seater, kencang, hemat. Ini kalau di battery hold, ya tadi kan hold nih ya. Kehematannya berapa nih kita ada 0 cepet 9,2 per 100 km, 9,2 liter itu 111, 110. Ya kondisi battery hold lah ya. Jadi kita pakai ini seakan-akan jadi seperti mobil hybrid biasa. Begitu battery hold kita matiin, langsung hemat sekali karena dia akan ngabisin baterai yang tersisa, setrum yang tersisa di baterai. Mobil ini harganya 1,89. Jadi 1.890 juta. X5 itu kurang lebih 2 miliar ya. Kalau Anda pilih mana? Kalau kami mungkin family man, kayaknya milih ini deh. Nyamannya beda. Ya ngayun-ngayun di tol begini. Cuma ya who cares. Kencengnya tuh udah kayak mengobati galanya gitu. Ngayun nggak apa-apa deh, kenceng. Padahal hubungannya tuh bertolak belakang. Jadi overall untuk urusan nyetirnya kami suka ya. Walaupun ini adalah mobil dari tahun 2015, sekarang udah 8 tahun. Suka, enak sekali. Suspensinya enak, tenaganya luar biasa, hematnya bisa diatur karena kita bisa nge-charge setiap hari untuk ngisi baterainya sehingga kita jadi full pakai electric car kalau jarak kita sehari-hari antara 40-50 km. Bisa bertujuh, bisa bawa anak kami 5-5-nya di belakang bersama satu istri di depan. Top sekali. Ini kayaknya judulnya gini, Kutunggu Bekasmu. Suka mobil ini. Tapi ada satu hal yang kami lupa bilang dan kami tidak suka, Apple CarPlay-nya ada, tapi kecil. Layar segede gini, Apple CarPlay-nya cuma setengahnya. Dan on default, apabila motor mendekat, dia akan nyalain kameranya. Kita harus mencet ini tadi, mana sih? Kamera, semuanya layar.
Sekarang saatnya kami datang ke showroom Volvo dan melihat XC90 yang terbaru. Berbeda dengan yang XC90 yang kami review ini. Nah, sekarang kita berada di dealernya Volvo di Menteng, Jakarta. Nah, ini adalah XC90 yang model 2024 yang terbaru. Jadi apabila Anda mau beli XC90, seperti inilah yang Anda dapatkan. Apa bedanya sama yang hitam tadi kami review? Nggak banyak tapi lumayan keren. Velgnya berbeda. Ukurannya sama tapi desainnya berbeda. Yang ini lebih sangar. Kemudian di interior. Ini dia interiornya, mobil baru. Interiornya sekarang coklat ya, baru jadi lebih fresh. Di dalam layar tampilannya itu berbeda, lebih berwarna. Ada plastiknya, kita coba aja. Shh, jangan bilang. Enak. Enak. Instrumen clusternya nih sekarang jauh lebih keren ya. RPM sebelah kanan, konsumsi BBM-nya juga lebih gede, lebih enak dilihat. Ngatur-ngaturnya juga lebih gampang jadinya. Walaupun tombolnya sama, tapi layar ini berbeda. Jadi kayak lebih cocok untuk ayah yang lebih berjiwa muda. Mana plastik? Oh, ini plastik juga. Nanti kalau ditanya, bilang copot sendiri ya. Ini jok males. Ini paling enak bagian ini. Oke, voice over. Overall mengenai Volvo XC90 yang baru, cocok untuk Anda yang ingin menikmati SUV ala Swedia yang mungkin tidak bisa ditemukan di SUV Eropa kebanyakan. Dan ini cocok sekali untuk Anda, seorang ayah yang punya anak 2, 3, 4, ataupun 5. Akan terlihat jadi seperti ayah yang baik dan tentu suami yang baik. Kemudian harganya, ini menarik karena dengan fitur segini banyak Anda bisa menembusnya dengan harga 1.890.000.000 rupiah. On the road. Yes, harganya masih masuk akal menurut kami. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.